Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Dalam video sebelumnya saya telah membahas tentang bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dan kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita buka terlebih dahulu Injil Markus pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-23. Dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ayat firman Tuhan yang barusan kita baca adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh Tuhan Yesus. Ia berkata kepada seorang ayah yang anaknya kerasukan setan dan memohon agar dilepaskan. Ia berkata bukan hanya sekedar aku yang dapat melakukannya, tetapi ia mengatakan bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus ingin menegaskan kepada setiap kita bahwa bagi kita yang percaya, maka seharusnya tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, maka kita sudah sepakat bahwa Ia tidak terbatas. Ia Maha Kuasa, Ia Maha Pengasih, Ia Maha Tahu, Ia Maha Besar. Nah, kalau kita berbicara tentang manusia, maka kita dapat mengerti bahwa manusia itu sangat terbatas. Apa yang membatasi manusia? Yang pertama adalah pikiran manusia. Pikiran manusia terbatas karena manusia tidak maha tahu seperti Tuhan. Dan yang kedua, tubuh manusia. Kita mengerti bahwa tubuh manusia itu sangat terbatas, sehingga bisa menyebabkan orang menjadi lemah tubuhnya, lalu kemudian mengalami yang namanya sakit penyakit. Dan yang ketiga yang membatasi manusia adalah ruang dan waktu. Manusia hanya hidup sementara. Alkitab mencatat 70-80 usia manusia kalau kuat. Tetapi faktanya ada orang-orang yang tidak menjalani kehidupan sampai usia 70 dan 80 tahun. Ada yang berusia 20, 30, 40, dan puji Tuhan kalau lebih dari 80 tahun. Tetapi hal inilah yang menjelaskan kepada kita bahwa manusia itu sangat terbatas karena pikirannya, karena tubuhnya, dan juga karena waktu yang dimiliki oleh manusia. Lalu bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus tersebut yang mengatakan bahwa bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil? Apakah ini bisa menjadi kebenaran bagi kita? Dan bagaimana kebenaran ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita? Maka saya mengingat peristiwa yang terjadi terhadap Maria ketika malaikat datang menghampiri dia, yang kita bisa lihat bersama di dalam Injil Lukas pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Dikatakan kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Perhatikan ayat yang ke-34, Maria berkata, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Kita bisa melihat di sini Maria menyatakan keterbatasannya, menyatakan logikanya bahwa tidak mungkin apa yang dikatakan malaikat itu dapat terjadi dalam kehidupannya. Ia dikatakan akan mengandung seorang anak laki-laki. Itu sebabnya ia berkata kepada malaikat, aku belum bersuami. Akan tetapi kalimat selanjutnya yang diucapkan oleh malaikat, inilah yang menjadi kunci, inilah yang menjadi penentu sehingga hal yang mustahil bisa terjadi di dalam kehidupan Maria. Dan saya percaya ini juga yang mendasari kehidupan kita sehingga betul kata firman Tuhan, betul apa yang dikatakan Yesus bahwa bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kalimat apakah yang dikatakan oleh malaikat? Pada ayatnya yang ke-35, malaikat Tuhan berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Berarti kuncinya adalah Roh Kudus akan turun atas kehidupan kita sebagai orang percaya, dan yang terjadi adalah sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang disebut mustahil justru terjadi di dalam kehidupan kita.
Saudara dikasih oleh Tuhan, mengapa Roh Kudus harus menaungi kehidupan kita? Karena kita mengerti bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Roh Kudus adalah roh yang memberikan kehidupan bagi kita. Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan Kristus dari kematian. Roh Kudus adalah kuasa yang tidak terbatas yang dapat menaungi kehidupan kita. Kita mengerti bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Nah, selanjutnya, bagaimanakah prosesnya? Bagaimanakah tahapan-tahapan agar terjadi di dalam kehidupan kita seperti firman Tuhan bahwa bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil? Yang pertama, dimulai dari hati dan pikiran kita. Betul, karena dosa, maka hati dan pikiran kita telah rusak dan terpolusi. Tetapi kita mengerti sekarang melalui karya kematian dan kebangkitan Kristus dan oleh Roh Kudus, maka hidup kita, hati kita, pikiran kita itu selalu diperbaharui. Dan hati pikiran yang selalu diperbaharui oleh firman menghasilkan iman. Sebab firman Allah berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yang kedua, saudara, yaitu ketaatan dalam perbuatan. Apa maksudnya? Ya, kalau kita berbicara tentang tubuh, memang bisa lemah, bisa merosot, kata firman Tuhan. Tetapi tubuh yang dimaksudkan di sini adalah lewat ketaatan dalam perbuatan kita. Karena tubuh sering diwakili dengan perbuatan. Perbuatan-perbuatan kita itu selalu dilakukan oleh tubuh kita. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun tubuh kita terbatas, tetapi oleh karena kekuatan Roh Kudus, oleh karena pertolongan Roh Kudus, maka ada hal yang mustahil yang bisa kita lakukan sebelumnya. Sebetulnya kita menjadi manusia yang akan selalu memberontak karena dosa. Tetapi karena kasih karunia Tuhan di dalam Kristus dan melalui Roh Kudus, maka kita dimampukan untuk bisa taat kepada Tuhan. Jelas kita bisa melihat dalam Alkitab, catatan-catatan Alkitab menjelaskan bahwa mujizat terjadi adalah karena iman dan juga melalui ketaatan dan perbuatan kita yang menuruti kehendak Allah. Yang ketiga adalah kepastian dalam pengharapan. Apakah maksudnya? Kita tadi telah membahas bahwa yang membatasi kehidupan manusia adalah ruang dan waktu. Betul adanya, manusia hidup sementara dan sangat terbatas. Tetapi kita mengerti satu hal, bahwa justru lewat pengharapan kita bisa menembus batas-batas waktu yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa maksudnya? Kalau saudara melihat dalam kitab Ibrani, dijelaskan di sana bahwa ada saksi-saksi iman. Mereka hidup ribuan tahun sebelumnya. Mereka tidak ada lagi di zaman ini. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, meskipun mereka tidak ada di zaman ini, tetapi pengharapan mereka itu menembus batas waktu hingga hari ini. Kebenaran itu berlaku, sehingga pengharapan mereka tidak mengecewakan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berharap penjelasan ini benar-benar meneguhkan kita. Meskipun kita terbatas dalam pikiran, tetapi kita tahu ada Roh Kudus yang senantiasa memperbaharui kita. Sehingga melalui pikiran dan hati kita ada iman yang besar yang lahir oleh karena firman yang memperbaharui kita. Dan yang kedua, meskipun tubuh kita terbatas, tetapi Roh Kudus yang membaharui kita akan menjadikan kita orang-orang yang taat kepada kehendak dan ketetapannya. Sehingga kita bisa melihat melalui ketaatan, mujizat dan perkara-perkara hebat terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang menjadi kesimpulan kita, meskipun waktu kita terbatas, tetapi pengharapan kita, penantian kita kepada Allah dan janjinya, itu dapat menembus ruang dan waktu kehidupan kita sendiri. Sehingga meskipun waktu kita terbatas, tetapi iman kita, ketaatan kita, dan pengharapan kita kepada Tuhan itu berlaku kekal dan tidak mengecewakan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti kebenaran ini. Bukan saja bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, tetapi kuasa yang sama itu akan memampukan kita untuk melihat kebenaran yang kedua terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Apakah yang menjadi pergumulan saudara? Apakah yang menjadi tantangan yang ada di hadapan saudara?
ketahuilah bahwa janji kebenaran ini tidak pernah akan mengecewakan kita. Kalau kita meyakini, kalau kita siap untuk senantiasa diperbaharui, kalau kita siap untuk taat kepada Tuhan, maka kita tahu kita sedang membuktikan bahwa bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati dan Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.